syarat ketentuan berlaku nih. Nanti baca. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya justru tertarik karena itu tentang fungsi medis secara fiqh itu tolong dijalankan. Dan kemudian dari pengurus yang dikelola, apakah itu dari latar belakang berbeda itu ada gaji dari situ? Apa menjadi? Terima kasih. Mas. Siap. Ini langsung dijawab nih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke. Iya, pertanyaannya sangat relevan gitu ya dengan kondisi dan banyak ditanyakan lah ketika main-main ke komunitas-komunitas masjid gitu ya. Nah, ini bisa debatable gitu ya, jawaban yang keluar nanti. Tapi prinsipnya Bapak Ibu semua, kadang kita tuh suka mendiskriminasi profesi-profesi di luar pekerjaan-pekerjaan formal gitu ya. Jadi seakan-akan pekerjaan-pekerjaan yang non formal itu nggak bisa diberikan insentif yang sama seperti pekerjaan-pekerjaan formal gitu ya. Padahal effort dan usahanya itu sama aja gitu ya. Misalkan pengurus masjid susahnya sama dengan yang ngurus studio tuh sama gitu ya, kesusahan dan keribetannya gitu ya sebenarnya gitu ya. Tapi yang dihargai biasanya yang bekerja formal gitu ya, ada struktur gitu ya. Tapi karena masjid ini tempat ibadah, nggak perlu ada itu. Jadi sebenarnya Pak gitu ya, kalau saya ketemu dengan beberapa masjid-masjid yang dia katakanlah sampai dengan hari ini proper, dan mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat bentuk dan kemudian aktivitasnya sangat berdampak gitu ya buat lingkungan. Itu memang ada orang-orang yang digaji secara profesional ya, ada orang-orang yang digaji secara profesional gitu ya. Bahkan ada di masjid di beberapa tempat itu timnya itu 30 orang Pak ya, satu masjid kecil, tapi mereka bisa mendorong partisipasi publik, nggak cuma dari jamaahnya aja tapi dari luar gitu ya. Bahkan setahun mereka bisa kumpulin sampai 10-15 miliar gitu ya dari masjid itu. Tapi dengan tim yang tadi, ternyata pas dicek timnya ada berapa Mas? 20-30 orang Mas. Ini semua full time Mas, kerja dari jam 9 sampai jam 5 kayak gitu. Karena mengelola masjid, mengelola program itu sama susahnya gitu. Seperti mengelola aktivitas pekerjaan-pekerjaan profesional yang lain gitu ya. Karena kalau enggak pasti dikerjakannya secara tidak profesional gitu ya. Jadi makanya kalau ditanya digaji apa enggak Pak? Digaji. Cuma ya balik lagi aja, tergantung kesiapan dan kondisi masjidnya ya kan. Jangan nih masjidnya kondisinya nggak gimana-gimana gitu ya, dananya juga nggak ada gitu ya, tiba-tiba udah minta gaji gitu kan. Nah pertanyaan juga kan gitu. Jadi ibaratnya harus diimbangi dengan kinerja dan juga kemampuan yang bersangkutan atau tim itu untuk bisa memberikan dampak yang signifikan kepada masjid dan juga kepada lingkungan masjid gitu. Siap, kayak gitu. Ya, siapa lagi? Satu pertanyaan dari, langsung saya kasih lagi. Maaf. Dan paketan lanjutan. Habis ini dua wanita ya di belakang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi pertanyaannya sih singkat ya, bahwa kebetulan saya diamanahkan oleh jemaah untuk mengurusi salah satu musola. Nah, dari program kita bisa ini apakah ada untuk membantu tempat-tempat ibadah baik itu dalam rangka pembangunan maupun dalam rangka kegiatan-kegiatan taklim di tempat-tempat ibadah. Apakah periode atau hanya sekali kebantuan, dan apakah tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, dan apakah itu juga memang salah satu program dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan singkat tapi terdengar lama ya. Semangat dong, kalau buat akhirat harus semangat. Untuk dunia aja yang nggak ada apa-apanya gol, semangat gol. Masuk buat akhirat jangan lemes. Semangat.
Duduknya kita ini di sini nggak kemana-mana ibadah. Insya Allah. Tidurnya aja di taklim ibadah. Saya juga tadi ngeliat yang tidur, tapi saya nggak bangunin karena lagi ibadah. Nggak apa-apa. Ya Sad ya. Ya, Nah, betul. Sad, silakan Sad. Ya, tadi terkait program segala macam. Semangat. Kita program payungnya itu Masjid Berdaya, Pak ya, gitu. Jadi di Masjid Berdaya itu tadi selama masjidnya terbuka untuk masjid, musola gitu ya, terbuka untuk kemudian kita kolaborasi dalam artian, mau ikut misalkan kayak tadi menggunakan mendorong transparansi gitu ya, kemudian mau juga kemudian memberikan perlindungan kepada pengurus dan jajaran DKM-nya gitu ya. Nah itu terbuka kita untuk kemudian bisa menjadi mitra ataupun salah satu titik program-program implementasi dari program-program sosial yang ada di ekosistemnya Kitabisa dan juga Salam Setara kayak gitu ya. Nah tapi di luar itu secara aplikasi sebenarnya Bapak Ibu kalau misalkan tadi pengurus masjid segala macam gitu ya, bisa aja langsung daftar ke Kitabisa, buka halaman galang dana, gunakan halaman galang dana itu untuk menyasar jejaring ataupun network Bapak Ibu semua untuk kemudian berdonasi atau berinfak sedekah itu ke galang dana tersebut gitu ya. Seperti itu Pak. Ada Sad. Mungkin nanti bisa di-share ini Sad, linknya. Baik jamaah, untuk yang wanita dulu ya. Biar saya nggak bolak-balik, langsung 2 pertanyaan. Mungkin yang kerudung merah atau putih. 3. Oh iya 3. Istri 3 ya. 3 bener. Oke 3. 2 dulu. Nanti kalau mampu 3. Silakan Mbak Ulan. Oh iya. Singkat. Nah ya. Itu. Mbak Ulan 1. Saya pakai aplikasi Kitabisa untuk sedekah harian, sedekah subuh. Yang mau saya tanya ini tentang yang kebaikan ini tentang yang kurban itu Mas. Oke. Kalau kurban itu kita bisa nabung ya? Iya. Bulan terakhir gitu ya Mas. Iya. Untuk tahu kurbannya itu saya tahu ini berarti dari Kitabisanya atau gimana? Kedua, sejauh ini Kitabisa itu kampanyenya banyak yang ibadah, terus bencana alam, terus apa lagi ya, banyak yang yatim piatu ya, lansia, banyak seksualitas juga. Dan memang videonya storytelling semua ya, bagus semuanya dan wah pokoknya membuat orang pada pengen donasi lah. Tapi yang paling menarik, kampanye yang paling benar-benar pada donatur tuh yang mana sih Mas? Terus untuk masjid kayak gini kok juga membuat video seperti itu dengan karyawan untuk sumbangan ya, seperti yang tadi disampaikan untuk mengumpulkan kapital aja susah banget gitu ya. Mungkin Mas punya trik gimana caranya storytelling video kita supaya jemaah atau karyawan yang sibuk mau untuk Mana? Belum. Sehari. 1 lagi Ustaz. Mas. Oh 2. Iya boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya melihat di sosial media Salam Setara itu ada beberapa volunteer atau relawan. Pengen kalau untuk ikut jadi volunteer atau relawan itu bagaimana caranya? Terima kasih. 1 lagi Ustaz. 1 lagi. 1 lagi nih. Oh boleh ditampung 1 lagi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya. Saya mau bertanya, kan lembaga-lembaga yang di Salam Setara ini udah ada beberapa ya. Terus pengen tahu bedanya Salam Setara sama lembaga yang relevan lainnya itu apa dan bagaimana sih caranya untuk bisa ngajak teman-teman apalagi generasi sekarang kan kayaknya banyak trust issue-nya ya, tapi kalau misalnya mau zakat atau orang itu suka nggak percaya, takut dan bla-bla-bla. Gimana sih caranya Salam Setara untuk bisa buka awareness teman-teman apalagi generasi sekarang gitu untuk mau lebih membantu teman-teman di luar sana melalui lembaga-lembaga seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Habis. Gimana Ustaz, langsung dijawab atau Langsung Ustaz, silakan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Tadi ada mungkin kalau digabung ada sekitar 4-5 poin gitu ya.
Nah tadi terkait kurban, mungkin saya jawab. Sekarang memang di Kitabisa ada program cicil kurban, gitu ya. Kenapa kita luncurin? Karena kita ngelihat memang ada publik atau masyarakat yang memang kesulitan nih kalau misalkan mau beribadah kurban langsung geblokan gitu ya Pak ya. Kalau di hari H itu kan kalau beli kambing kurban itu kan kadang harganya mahal juga gitu ya. Terus kemudian kadang kita juga secara kondisi keuangan ada aja gitu ya keperluan yang lain gitu ya, sehingga kayak sering banget di nomor sekian kan lah kurban. Makanya kita ngeluarin program cicil kurban dari sekarang. Harganya udah kita lock dari sekarang. Nah, untuk mengetahui kambingnya itu sehat atau enggak, memang tim kita akan menyeleksi mitra peternak gitu ya di lokasi itu yang memang mereka sudah punya standarisasi buat pengecekan hewan. Mereka juga punya dokter-dokter hewan yang secara reguler kemudian ngecek kondisi hewan-hewan kurbannya. Dan yang ketiga kita memastikan umur hewannya juga cukup gitu ya, syarat-syarat sah hewannya juga cukup gitu ya, kayak gitu. Dan itu ibaratnya itu menjadi standar dari masing-masing lembaga gitu, karena lembaga-lembaga yang jadi mitranya Kitabisa tuh harus memenuhi kriteria-kriteria itu gitu. Karena kalau memang kemudian dan secara berkala tim Kitabisa akan mengecek langsung ke lapangan gitu ya kondisi hewan-hewannya seperti apa. Nah bedanya memang kalau kurban di Kitabisa itu hewan kurbannya itu tidak dikirim ke rumah Pak gitu ya, tapi hewan kurbannya itu diambil, disembelih dan dibagikan di wilayah-wilayah yang membutuhkan atau berkekurangan gitu ya. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu semua, faktanya nih kalau berdasarkan data hampir di kota-kota besar gitu ya atau di komplek-komplek gitu ya, itu tuh kadang kita bisa satu rumah dapat 1 sampai 2 bungkus daging kurban gitu ya. Tapi di desa-desa, di kampung-kampung itu kadang mereka tuh cuma ngerawat doang Pak gitu, kambing itu mereka rawat, tapi ketika ketika musim kurban mereka jual tuh karena itu tabungannya mereka gitu. Jadi mereka nggak sempat nyembelih kemudian makan buat mereka gitu ya. Jadi sebegitu ironinya mereka setiap hari bersama dengan kambing tapi nggak pernah makan kambing. Mereka setiap hari bersama dengan sapi tapi nggak pernah makan sapi gitu, daging sapi. Nah itu yang kemudian kita coba distribusi lah, pemerataan akses terhadap protein gitu ya, daging tadi, agar semua orang di hari raya itu bisa benar-benar merasakan hari raya kurban kayak gitu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi dagingnya itu, hewannya itu kita distribusi, ambil, sembelih dan bagikan di sekitar komunitas peternak tadi. Nah di satu sisi itu mengurangi biaya, makanya harganya juga lebih terjangkau gitu ya. Jadi hewan itu nggak perlu ada ongkos kirim dari Magelang ke Jakarta gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Terus nyewa lagi tempat di sini buat nungguin sampai seminggu atau 2 minggu gitu ya. Belum lagi polusi yang terjadi kita tekan gitu ya. Kan mengantar hewan dari sini ke situ kan juga ada efek emisi gitu ya, polusi. Nah itu juga kita tekan. Jadi sebegitunya kita konsepnya sehingga konsepnya seperti itu. Terus tadi yang kedua pertanyaan tentang penggalangan dana apa yang ramai di Kitabisa gitu ya. Yang hari ini memang mayoritas Kitabisa tuh masih setengahnya itu membantu yang sifatnya urgent, orang sakit, anak sakit. Nah itu memang mayoritas hampir setengah dari donatur Kitabisa tuh ingin membantu case ataupun isu-isu seputar itu. Tapi di luar itu gitu ya, isu-isu seperti pendidikan gitu ya, terus tadi membantu lansia gitu ya, terus membantu anak yatim dan seterusnya itu juga lumayan lah kayak gitu. Nah terus terkait bagaimana nih membuat narasi terus kemudian konten gitu ya dalam konteks masjid itu bisa nggak ya kalau dibandingkan dengan Kitabisa gitu ya. Nah mungkin saya mau share gitu ya. Jadi sekitar 1 bulan atau 2 minggu terakhir itu kita cukup intens komunikasi dengan Masjid Sejuta Pemuda. Ada yang tahu nggak? Masjid Sejuta Pemuda. Kalau di Instagram Bapak Ibu semua buka gitu ya, itu masjid di Sukabumi. Kapasitasnya mungkin cuma seperti ini ruangan ini aja nih, aula tengah ini aja nih. Ini lebih besar dibandingkan Masjid Sejuta Pemuda itu.
mungkin ruangan tengah ini dibagi dua lagi. Itu adalah kondisi fisik si masjid Sejuta Pemuda. Tapi coba Bapak Ibu lihat di sosmednya, followernya itu hampir 1 juta deh kayaknya, atau 500.000 gitu ya. Dan mereka itu membuat narasi programnya tuh nggak mesti yang harus sedih-sedih gitu ya, segala macam, enggak. Tapi justru mereka mengembalikan fungsi masjid. Apa sih? Contoh misalkan gitu ya, bahwa masjid itu harusnya terbuka buat siapapun, ya. Terus kalau orang datang ke masjid itu mendapatkan ketenangan atau dilayani bahkan. Ada konten terakhirnya mereka di mana mereka bilang orang datang ke masjid itu banyak yang pengen tobat sebenarnya Pak. Ya. Dan orang tobat itu biasanya bukan siang-siang, malam-malam gitu. Tapi masjid kebanyakan malam-malam tutup gitu. Nah mereka buka 24 jam. Ini teman-teman coba aja cek, nanti datang aja ke Masjid Sejuta Pemuda. Teman-teman boleh nginep 3 hari di sana, dapat kasur, dapat makan, dapat minum 3 hari. Tapi kalau udah 3 hari teman-teman harus kerja di sana gitu ya. Jatahnya musafir 3 hari doang katanya gitu ya. Tapi selama 3 hari itu teman-teman tidur di sana, makan di sana, minum, ngopi di sana, itu bisa gitu ya. Dan 24 jam buka. Dan di sana banyak orang-orang yang datang tengah malam gitu ya, jam 1, jam 2 datang gitu ya. Ya pengen menghadap gitu ya, pengen berdoa gitu. Karena tadi orang tobat itu nggak mungkin siang-siang kayak gini gitu. Siang-siang kayak gini biasanya masih sibuk nih ngurusin dunia gitu kan. Malam-malam nggak ada kerjaan gitu kan, baru dia mikirin tuh diri sendiri gitu ya, tobat. Tapi kebanyakan kan masjid di sekitar kita tuh tutup kan. Habis Isya tuh udah langsung digembok gitu ya, dimatiin lampunya, orang nggak bisa masuk gitu. Sesimpel itu mereka videoin, mereka tampilin ke publik, ya orang jadi ngerasa ini nih masjid gitu, ya kan? Kayak gini nih masjid gitu. Seperti inilah masjid. Nah sebenarnya sesimpel bisa nggak masjid kita tuh melakukan hal itu dan dikomunikasikan, disampaikan gitu ya. Ini loh masjid yang sebenarnya tuh kayak gini gitu ya. Ya tapi kan makanya dia juga bikin aturan yang tegas juga. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 hari. Karena kalau udah 3 hari numpang namanya gitu kan. Gitu. Dan dia harus terdaftar, dia harus mengisi buku gitu ya. Harus punya KTP segala macam gitu-gitulah. Mereka juga tegas juga kok gitu. Jadi emang nggak karena kan biasanya memang kendalanya ataupun tantangannya ketika ini dibuka gitu ya. Ini tiba-tiba ada yang tidur seenaknya, terus kemudian makan seenaknya, buang sampah seenaknya gitu ya. Ya itu kan kadang yang bikin DKM atau pengurus masjid itu malas juga ngebuka masjid gitu. Itu cuma mereka bikin sistem aturan yang clear, yang tegas gitu ya. Sehingga seperti itu. Dan ketika ini dibuat layanan tadi Pak, layanan tadi itu dibuat gratis semua Pak, makan gratis, ngopi gratis Pak di sana Pak. Tidur gratis tadi Pak, gitu ya. Banyak yang kemudian dari ngobrol-ngobrol gitu ya di sana gitu ya. Itu kemudian malah akhirnya orang-orang itu malah ikutan nyumbang gitu ke masjid gitu. Ya karena mereka ngerasa kayak masjidnya tuh emang udah ngelayani saya gitu. Gitu ya. Jadi ya masjid minta apa saya kasih dah gitu. Kurang lebih banyak yang kayak gitu. Jadi bahkan mereka tuh bilang kita tuh biaya closingnya tuh cuma secangkir kopi aja Mas. Secangkir kopi gitu ya, ngobrol-ngobrol, tapi tiba-tiba dia mau nyumbang Mas 10 juta gitu, 20 juta gitu ya, kayak gitu Pak. Jadi nggak mesti yang harus masjid itu tuh menjadi sebuah organisasi kayak Basnas, kayak Salam Setara gitu kan, nyari program-program di daerah segala macam, mengembalikan fungsi masjid, kemudian memberikan pelayanan kepada jamaah gitu ya, terus kemudian itu dikomunikasikan, didokumentasikan gitu kan, dibuat kontennya gitu ya. Itu adalah bisa jadi yang itu udah kelihatan resultnya di beberapa masjid-masjid yang lain, itu kelihatan Pak dampaknya gitu, efeknya ke masjid gitu. Nah terus tadi yang selanjutnya tentang menjadi relawan ya. Kalau Bapak Ibu kita open gitu ya. Kalau walaupun Salam Setara kita bisa isinya anak-anak muda, tapi kalau Bapak Ibu pengen jadi relawan kita terbuka gitu ya. Udah anak-anak tua gimana? Anak-anak ya. Ngajakin anak-anaknya juga nggak apa-apa Pak gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa ikutan yang sifatnya relawan berbasis aktivitas yang sifatnya aktivitas ya. Itu bisa ikutan voluntrip, itu ikutin aja IG-nya voluntrip.kitabisa. Atau kalau mau sifatnya relawan yang memang basisnya lebih jangka panjang gitu ya, kegiatannya lebih jangka panjang, itu ada relawan gesit
Nanti tinggal dibuka aja Instagram Relawan Gesit, itu bisa ikutan daftar, nanti ada formnya di situ, ikutan aja gitu. Kalau ada chapternya di Jakarta, ini hitungannya Jakarta Barat ya? Barat ya, Jakarta Barat. Kayaknya kita ada chapternya di Tangerang, Pak, gitu. Jadi bisa gabung nanti ke Tangerang. Nanti biasanya ada aktivitas-aktivitas tuh setiap minggu, setiap bulan segala macam gitu. Nah, terus yang terakhir tentang apa sih bedanya Salam Setara dengan lembaga yang lain gitu ya. Kalau dibilang beda, bisa dibilang nggak yang beda-beda gimana kok gitu ya. Kita sebenarnya menjalankan, nah kita hanya pengen menjalankan lembaga zakat atau lembaga amil itu balik lagi kepada fungsinya. Gitu. Fungsinya apa lembaga zakat itu? Ya bahwa zakat itu adalah hartanya mustahik, ya, adalah kepemilikannya mustahik nih zakat dana-dana ini, bukan kepemilikannya kami, bukan kepemilikannya kita bisa, bukan kepemilikannya para pengurus-pengurus inilah, gitu ya, yang suka-suka dia ngurus dana ini mau dibikin apa, enggak. Dana umat ini miliknya umat gitu. Kita pengen mengembalikan, makanya program kita itu yang Jaga Plus tadi, kita pengen ngasih aja udah, terserah mereka mau pakai buat apa gitu. Tapi nanti kita akan barengi dengan pembinaan, gitu, ya kan? Terus kemudian program yang tadi basisnya memberikan Jaga Harapan tadi, ngasih bantuan sesuai dengan dia ngajukan mau bikin usaha apa, gitu ya. Karena kita percaya orang-orang itu tahu sebenarnya mereka pengen melakukan apa. Tapi kadang biasanya mereka tidak disupport oleh ekosistem atau tidak disupport oleh lingkungan atau bahkan nggak punya resource-nya lah untuk melakukan itu. Nah, kita pengen mengembalikan itu. Sehingga harapannya ketika ini bisa dieksekusi, diimplementasi gitu ya, trust masyarakat kepada lembaga amil, lembaga zakat itu jadi terus menguat gitu ya. Selain kita ngomongin program yang sifatnya basisnya pakai research gitu ya, penelitian ada juga Pak gitu ya. Kita bikin program kayak upskilling buat pembudidaya peternak gitu ya, supaya mereka lebih efisien kerjanya. Panennya setahun sekali jadi 2 tahun sekali, kita ada caranya, ada teknologinya gitu ya, kan itu juga mengubah cara kerja kan, efisiensi waktu dan juga hasil gitu ya. Kita juga punya program bekal anak gitu ya, ngasih sarapan ke anak-anak di sekolah-sekolah dasar gitu ya, agar mereka antusias dan aktif ketika mengikuti pelajaran kayak gitu. Itu kita ada juga. Makin luas terus ya. Iya. Pokoknya intinya membantu gitu. full. Dan setiap aktivitas kita yang mungkin yang membuat beda adalah kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya generasi muda gitu Pak. Bukannya kita pengen ini ya, nggak berteman dengan generasi Bapak ya. Iya nih. Nggak, tapi rasanya hari ini teman-teman saya gitu lebih banyak yang butuh didakwahkan untuk lebih mendekat lagi kepada agamanya gitu ya, kepada Islam gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih fun gitu ya, lebih menarik gitu ya, lebih engage buat mereka. Kira-kira gitu sih, Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya. Sekian. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sharing session kita siang hari ini. Nanti sudah saya kasih kesempatan, saya colek tadi ya, karena waktu membatasi, mohon izin. Tapi hadiahnya dapat insya Allah, udah di depannya kan? Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad Mujahid yang telah hadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum close doa, saya minta nanti Ustaz Salman Al-Farid SHI yang sudah ganteng juga di depan kita, subhanallah. Itu untuk close doanya Ustaz. Ada 2 hadis yang akan saya sampaikan sedikit. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan ini waktu kelihatannya kita diam, tapi sebenarnya waktu kita sejam tadi, udah sejam lebih dekat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang tidur-tidur, karena di masjidnya sama. Jadi kayak masjid kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penghuni langit dan yang di bumi sampaikan, dan juga laut yang ada di lautan memohon ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, ada berapa tuh ikan di laut tuh? Banyak. Memohonkan ampun buat kita semuanya. Insya Allah sepulang kita dari sini, dosa kita diampuni, ilmu kita bermanfaat, makin hari kita makin bermanfaat buat orang lain, terlebih buat keluarga kita. Insya Allah. Terima kasih. Kita mohon kepada Ustaz Salman untuk
Oh, Mas Ahmad Zaid untuk memimpin doa atau tataman. Ustaz aja. Izin, Mas Ahmad. Enggak. Ustaz aja, Ustaz. Ustaz Salman? Ustaz aja, Ustaz. Ustaz Salman tuh maunya dianterin mic-nya. Saya temenin deh. Baik, kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kepada kita semua, memperlancar usaha kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai manusia atau makhluk yang selalu senang dengan kedermawanan. Amin. لا لا بنية الصلاة حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشكر حمدا دائما حمدا يوفي نعمه وكفى مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم افتح لي ابواب رحمه. اللهم افتح لي ابواب رزق. اللهم افتح لي ابواب العلم. اللهم افتح لي ابواب السكينه في القلوب. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami, limpahkanlah keberkahan terhadap kehidupan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari azab-Mu ya Allah, dan terlebih-lebih jauhkanlah kami dari ilmu-ilmu la yanfa', ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Ya Allah, bukakanlah rezeki untuk kami semua sehingga kami bisa membantu saudara-saudara kami yang barangkali mungkin hari ini mereka tidak mampu dalam kesehariannya. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Menurut saya bagus, memang banyak hal masjid itu kurang berdaya, diantaranya mungkin jam bukanya terlalu singkat atau dibatasi, walaupun memang itu bukan tanpa sebab ya, karena memang banyak sekali masjid disalahgunakan, misalkan buat orang tidur sampai masjid nggak keurus. Menurut saya bagus ya, untuk orang-orang yang mampu, yang berada di tempat jauh, pingin beramal, ini sarana buat beramal, beramal jarak jauh tepat sasaran. Misalkan kayak tadi kan membantu orang yang mau dioperasi, misalkan kita mau membantu orang tapi kita nggak punya waktu untuk mendatanginya, kita bisa lewat ini. Ya betul, ini bisa lebih memudahkan untuk orang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan jarak atau mungkin jaraknya yang sangat jauh gitu. Kalau yang ini kebetulan saya belum ya, kalau yang lembaga lain saya pernah, misalkan Zakat lewat Zakat online, terus ya salah yang pernah saya itu Zakat online, misalkan Zakat tiap bulan puasa ke lembaga tertentu. Menurut saya itu bagus, cuma ya memang seharusnya itu sebelum ke tempat yang jauh di lingkungan sendiri dulu atau di keluarga dulu, apakah yang membutuhkan atau enggak. Saya pikir mindset anak mudanya harus dirubah gitu, karena memang jangan berpikir tobat itu nunggu usia tua gitu. Kalau mending kalau nyampe usia tua, kalau enggak kan mau apa. Terus pahala dan keutamaan anak muda itu lebih utama dan lebih pahala tinggi dibandingkan orang tua yang insaf. Jadi poinnya lebih untuk mementingkan di mindsetnya terlebih dahulu. Iya betul, di mindset itu. Kebanyakan orang sekarang itu mindsetnya kayak mindset selengean gitu kan. Masih muda, poya-poya, udah tua kaya raya, udah mati masuk surga. Tapi kan sebetulnya itu nggak masuk akal. Semuanya harus bertahap, dari mulai muda belajar, sudah tua beramal, ya mati insya Allah masuk surga. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Ya, makasih. Menurut pendapat aku, acara sharing session hari ini yang temanya Masjid Berdaya itu benar-benar bagus ya untuk kita semua. Apalagi kan kalau misalnya di kantor tuh
tujuannya tuh nggak cuma orang-orang yang sudah dewasa, tapi sekarang kan lagi banyak generasi Gen Z juga ya yang lagi kerja, jadi itu kayak buat sesuatu yang baru gitu untuk kita-kita yang apalagi yang baru kerja, terus banyak ilmu baru juga sih pastinya. Yang kedua, saburukannya. Sebenarnya kalau misalnya untuk zakat online ini bagus-bagus saja karena mempermudah dan ikutin teknologi sekarang, apalagi kan semuanya sudah berkembang secara online. Cuma plus minusnya pasti ada. Plusnya kita akan lebih mudah untuk zakat, nggak perlu jauh-jauh, bisa lewat online aja, lewat HP atau lewat laptop atau lewat tab. Tapi minusnya ya mungkin ada beberapa lembaga yang emang kurang bisa dipercaya, jadi nantinya saluran dananya itu nggak transparan gitu. Kalau aku sendiri jujur belum pernah ya coba untuk zakat online gitu, aku kayak lebih percaya langsung sekarang. Cuma karena sekarang banyak lembaga-lembaga baru yang ya kayak tadi lebih transparan, mungkin aku akan coba gitu. Jadi kalau misalnya aku mau coba pun aku harus lihat dulu nih lembaganya seperti apa, transparan atau enggak, dananya tuh disalurkan kemana aja gitu. Oke, gimana caranya biar anak muda itu mau untuk coba zakat online gitu ya maksudnya? Menurut aku sih banyakin awareness ya, apalagi di sosial media, karena kan kalau misalnya anak muda mungkin jatuhnya ke Gen Z atau Gen di bawahnya, itu kita tuh mainnya sosial media banget gitu. Di semua sosial media kayak nggak cuma terpatok di Instagram atau TikTok, bisa juga lewat YouTube gitu-gitu, dan mungkin perbanyak aja konten-konten seperti itu. Nantinya kalau misalnya mereka tertarik juga, mereka akan melakukan zakat online itu, karena memang patokan sekarang kalau misalnya pengen menarik simpati teman-teman generasi muda itu ya lewat sosial media gitu sih.